Halo pemirsa Wan Kawan TV One, salam jumpa lagi bersama saya Duli Dwaje. Hari ini saya akan mengunjungi atau mendatangi seseorang narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya. Dia adalah seorang budayawan, politikus, ahli hukum, dan dia adalah orang yang cukup dikenal baik melalui media online, media cetak maupun media televisi. Siapakah narasumber yang saya maksud? Ikuti liputan Wan Kawan TV One berikut ini. Wan Kawan TV One. Bantuin orang Pak, kayak begini kita gini. Kita nggak diundang, nggak di ini, tapi kita punya keyakinan, punya persoalan yang sama gitu. Jadi hari ini kita akan rayakan Hari Tani di lokasi ini. Ya, semoga dengan kedatangan teman-teman, kita juga menunggu banyak kawan-kawan yang masih di jalan ini. Saya sudah hubungi tadi, termasuk ada Pak Rizal Ramli. Mari berjuang bersama. Bersatu, rebut kembali tanah yang menjadi milik kita. Mari lawan oligarki perampas tanah rakyat. Kita akan berjuang bersama-sama. Kita akan bergerak bersama-sama. Kita berjuang sejujur-jujurnya. Kita berjuang sekuat-kuatnya untuk kemenangan rakyat. Hidup rakyat! Saya tadi dalam perjalanan ke sini ngantuk-ngantuk, lemas. Tapi begitu ketemu bapak-bapak, adik-adik semua, ibu-ibu, saya semangat lagi. Memang kelihatannya rakyat itu seolah nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, lawan orang kuat, dukung, ini backing oleh para pejabat. Tapi ini kita harus hentikan. Baru bulan lalu, tepatnya 17 Agustus, kita memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Aneh kok makin tua Republik, makin 76 tahun, makin rakyat kita makin banyak yang tidak merdeka. Kok bisa? Padahal Indonesia tanahnya paling kaya, alamnya paling makmur, banyak matahari, banyak air. Kok kita paling ketinggalan di Asia? Betul Pak. Mohon maaf, karena banyak pemimpin yang tidak amanah. Banyak pemimpin yang tidak bersih. Bukannya ngurusin rakyat, bukannya ngurusin supaya kita rakyat lebih makmur, tapi malah bikin hidup kita lebih susah. Nah, insya Allah bentar lagi, nggak lama lagi, Indonesia akan dapat pemimpin baru. Yang betul bekerja buat rakyat, punya track record dan sebagainya. Sebetulnya kalau dilihat dari produk undang-undang, pemerintah RI zaman Bung Karno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang peraturan pokok agraria. Bangsa ini sebetulnya
dari segi undang-undang udah merdeka. Kenapa? Karena undang-undang itu benar-benar berpihak kepada rakyat. Inilah undang-undang yang secara revolusioner mengubah aturan tentang kepemilikan tanah. Biasanya kan Belanda kuasain Indonesia, saya nanya aja mana yang dia mau diambil, dia dudukin aja. Kayak Belanda. Ya kan? Bung Karno waktu itu bikin undang-undang agraria supaya rakyat punya hak terhadap tanah. Tapi belakangan udah kayak Belanda juga kayaknya. Udah kayak lebih dari Belanda. Pada dasarnya undang-undang itu filsafatnya mengembalikan tanah kepada pemilik aslinya, kepada rakyat Indonesia. Itulah kenapa 24 September undang-undang itu dibuat, dinyatakan sebagai Hari Tani hari ini. Tapi ironisnya, saat kita memperingati Hari Tani, alih-alih tanah sudah kembali menjadi milik petani, justru mengemuka, khususnya kepada petani, justru angka konflik tanah terus membengkak. Jumlah konflik agraria di mana-mana kian sulit menemukan titik penyelesaian. Waktu Bung Karno sekolah di ITB, mahasiswa di ITB, dia ke selatan Bandung, ketemu petani kecil banget, namanya Marhen. Itulah Soekarno kemudian merumuskan bahwa Republik Indonesia harus berpihak kepada petani kecil atau Marhen. Dibikin partai nasionalis. Ada sekarang juga partai PDIP. Tapi kemana tuh PDIP? Kagak ada ngurusin rakyatnya. Padahal bapaknya Bung Karno dulu jelaskan bahwa kebanyakan rakyat Indonesia itu petani kecil. Dia sebut Marhen. Ideologinya itu Marhenisme, supaya pemerintah Indonesia berikutnya selalu berpihak kepada petani kecil. Tapi itu tidak terjadi. Orang jual beli tanah biasa, nggak ada masalah, asal harga ganti ruginya yang benar. Asal harga ganti rugi itu disetujui kedua belah pihak, ganti untung katanya, bukan ganti rugi. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Kelompok cukong ini, Suiteng namanya, sok kuasa. Sama Suikong satu lagi. Ya, Suiteng, sok jago. Karena dulu ngejilat Tommy Soeharto sama Bambang Soeharto, makanya bisa ambil tanah di mana-mana. Begitu Soeharto jatuh, nggak punya backing lagi dia. Akhirnya yang namanya Suiteng sempat dipenjara. Kenapa? Nggak ada lagi jagoan tukang pukul ya. Akhirnya cuman main dengan kelas bupati. Disogoklah Bupati Bogor. Siapa itu? Ahmad Yasin. Masuk bui. Suiteng dipenjara 5 tahun. Tapi main sama KPK. Dipotong hukumannya dari 5 tahun jadi 2,5 tahun. Ya, ini kan nggak lucu. Kalau rakyat nggak ada tuh potongan hukuman. Iya kan? Ada yang menyolong singkong kan dia bisa kena 6 bulan, nggak ada potongan hukuman. Ini malah hukumannya dipotong. Nah, tapi belakangan dapat backing yang katanya hebat lagi, makanya berani kurang ajar. Menggusur itu tidak berhak penguasa swasta. Jangan salah nih. Yang berhak itu keputusan pengadilan. Mantap. Barulah pengadilan yang merintahkan ini dibebaskan.
Tidak boleh swasta cukong-cukong main kirim bulldozer, main kirim preman. Nggak benar itu. Kawan. Saya kesian juga sama kawan-kawan yang preman ini, kan mereka sama-sama miskin sebenarnya. Dia adu sama rakyat miskin lagi. Ya, jadi saya ingatkan ya kawan-kawan preman supaya janganlah mau diadu sama bangsa sendiri. Kalau berani lawan itu cukongnya, jangan rakyat yang diadu. Biasanya bukan hanya preman dari daerah sini, bawa preman dari luar diimport. Preman aja diimport, coba. Iya kan? Ini nggak benar. Kalau negaranya benar, nggak mungkin terjadi. Nggak ada preman so jago, kurang ajar. Ya kan? Mau enaknya aja ngegusur rakyat. Saya lihat videonya itu rakyat Bojongkoneng. Rumahnya digusur aja sama bulldozer, sama ekskavator. Ya, saya sedih sekali, makanya saya mau datang ke sini. Terima kasih. Nah, kenapa dia harus pakai preman? Karena dia tidak mau ganti rugi yang benar. Nah, preman ini gusur rakyat, dipaksa ganti ruginya. Kalau ada rumahnya katanya 30.000 per meter persegi. Berapa? 4.000. 25.000. Kalau nggak ada rumahnya 3.000 katanya ya. Buat ngopi aja kagak bisa. Bajingan nggak ini kurang ajar. Ya, jadi inilah tekniknya orang yang kuasa. Mentang-mentang punya uang, dia bisa beli pejabat, bisa beli aparat, bisa nyuruh preman. Orang miskin juga diadu lagi sama orang miskin, karena dia nggak mau bisnis yang benar. Kalau bisnis yang benar, untung sama untung dong, karena serakah. Hai Sweeteng, jangan berani sembunyi di Singapura doang, datang ke sini. Kita sembunyi di Singapura. Hadapi masyarakat Bojongkoneng. Kalau lu punya nyali, datang ke sini. Malah cuma bayar preman aja buat gusur adik-adik, ibu-ibu. Ya, saya lihat di TV itu, saya sedih banget lihatnya. Enak banget mereka gusur rakyat kita. Nah, memang menurut Komisi Tinggi PBB, mana si Sweeteng? Mana itu? Hai Sweeteng, datang kau ke sini. One Kawan TV 1